Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Label sebagai alumnus timnas Kroasia di berbagai level rupanya tidak menjamin masa depan Marko Simic. Saat rekan-rekan sangkatannya merumput di Eropa, penyerang yang selalu berlangganan mencetak gol ini malah terpental ke Indonesia. Namun siapa sangka di Indonesia Marko Simic menjelma bak raja. Penyerang berbakat itu pernah menjadi pemain paling populer seantero Nusantara saat itu. Dia juga adalah satu di antara pemain dengan bayaran termahal di Indonesia. Lantas bagaimana sepak terjal perjalanan karirnya di sepak bola? Nanti ini telah merangkumnya dalam perjalanan karir Marko Simic. So, let's check this out. Simic lahir di Rijeka, Kroasia pada 23 Januari tahun 1988. Pemain bertinggi badan 187 cm ini berposisi sebagai striker atau penyerang yang membuatnya mengoleksi banyak gol sepanjang karirnya. Dia mengawali karir profesional sebagai pesepak bola melalui klub tanah kelahirannya yakni Rijeka pada tahun 2001 hingga 2003. Sebelum akhirnya pindah ke NK Zagreb pada 2003 hingga 2007. Nah, sejak saat itu pemain berjuluk Super Simic ini melanglang buana ke berbagai liga, termasuk di Indonesia. Sebagai pemain yang tergolong sudah tidak muda lagi untuk ukuran pesepak bola, Marko Simic mempunyai track record yang cukup panjang. Di level klub, ia pernah memperkuat tim seperti Daugava Daugavpils di tahun 2008, FC Khimki tahun 2009, Lokomotiva Zagreb tahun 2010, Vasas SC tahun 2011 dan Ferencváros di tahun 2012. Karirnya di dunia sepak bola Asia Tenggara dimulai pada tahun 2015 ketika ia memperkuat tim asal Liga Vietnam yakni Binh Do. Setahun berikutnya ia memperkuat dua tim sekaligus di Vietnam yakni Dong Thap dan Long An. Nah, baru tahun 2017, Super Simic berlabuh ke Liga Malaysia dengan memperkuat tim Negeri Sembilan. Masih di tahun yang sama, Simic menandatangani kontrak dengan Melaka United yang juga berkompetisi di Liga Malaysia. Hingga akhirnya pada akhir 2017, Marko Simic pindah ke Persija Jakarta dan sukses membius pecinta sepak bola Indonesia dengan aksi-aksinya. Seperti pada ajang Piala Presiden 2018, Marko Simic berhasil mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 Persija atas Bali United di laga final. Sementara di level timnas, karir Marko Simic tidak begitu mentereng jika dibanding dengan level klub. Dia kalah bersaing dengan pemain-pemain top yang berlaga di Eropa, seperti Luka Modric dan Mario Mandzukic. Tercatat Marko Simic hanya mampu dipanggil negaranya untuk memperkuat timnas Kroasia, U19, U20, dan U21. Sejauh ini Marko Simic belum mampu menembus timnas senior negara yang sukses melaju ke final Piala Dunia 2018 sebelum dikandaskan oleh timnas Prancis. Prestasi Marko Simic sebagai pemain sepak bola lebih banyak ia torehkan ketika menjadi pemain Persija Jakarta. Bersama, ia pernah memenangkan gelar pemain terbaik dan menjadi pencetak gol terbanyak dengan 11 gol di turnamen Piala Presiden 2018. Kemudian ia mencetak hat-trick dalam kemenangan Persija 4-1 atas Tampines Rovers di Piala FC 2018. Marko Simic juga pernah mencetak hat-trick saat Persija mengalahkan Johor Darul Takzim dengan skor 4-0 juga di ajang Piala FC 2018. Masih di tahun yang sama, Super Simic sukses membawa Persija Jakarta menjadi kampiun Liga 1 Indonesia yang ke-11 kalinya. Jika didata berikut prestasi Marko Simic di level klub: juara Bospik Super Cup 2018, juara Piala Presiden 2018, juara Liga 1 2018, juara Piala Menpora 2021, runner-up Piala Indonesia 2018, runner-up Piala Gubernur Jatim 2020. Sedangkan prestasi Marko Simic secara individu adalah sebagai berikut: pemain terbaik Piala Presiden 2018, pencetak gol terbanyak Piala Presiden 2018, pencetak gol terbanyak Liga 1 2019,
pencetak gol terbanyak Piala Gubernur Jatim 2020, gol terfavorit Indonesia Soccer Awards 2019, dan penyerang terbaik Indonesia Soccer Awards 2020. Namun pada Selasa 26 April 2022 malam, Marco Simic menghebohkan netizen setelah ia secara resmi meninggalkan Persija Jakarta. Pengumuman tersebut ia sampaikan kepada publik melalui Instagram pribadi sekaligus mengungkap alasannya. Kami semua berhak mengetahui kebenaran. Dengan berat hati saya harus mengumumkan bahwa saya telah mengakhiri kontrak saya secara sepihak dengan Persija Jakarta. Karena klub telah melanggar kontrak setelah tidak membayar gaji saya selama 1 tahun. Ya, begitulah ungkapan Simic dari Instagram pribadinya. Di sisi lain dilansir dari situs bola.net, Muhammad Prapanca, presiden klub Persija, ikut angkat bicara mengenai hal itu. Persija adalah klub yang patuh dan taat hukum. Tidak benar ada pernyataan yang menyebutkan bahwa gaji pemain tidak dibayar selama 1 tahun. Adapun penyesuaian gaji yang diberlakukan mengacu pada keputusan dari PSSI terkait pemberhentian kompetisi karena adanya pandemi COVID-19. Pria yang akrab disapa Panca ini menyebut bahwa Simic menerima keputusan Persija yang mengikuti SK PSSI tersebut berupa adendum pertama. Adendum adalah tambahan klausul atau pasal yang melekat dengan perjanjian. Namun pada perjalanannya, Simic dinilai memiliki pemahaman yang berbeda untuk adendum selanjutnya. Saat ini belum diketahui pasti kemana Marco Simic akan menentukan nasibnya di pesepak bolaan Indonesia. Namun santer dirumorkan ia bakal berlabuh ke Persis Solo yang baru saja promosi ke Liga 1. Hiyop, itulah tadi sepak terjang perjalanan karir Marco Simic di dunia sepak bola. Pengalamannya yang segudang, rasanya setimpal dengan prestasi yang sudah ia torehkan. Nah, menurut kalian nih, kisah siapa lagi ya yang patut kita ulik? Tulis jawaban kalian di kolom komentar yuk. Have a nice day!